Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Hanifah. Saya dari kelas 11B. Saya di sini ingin membuat video yaitu tentang teks berita atau pengayaan bahasa Indonesia. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah suatu teks yang digunakan untuk menyampaikan suatu berita yang bersifat aktual dan faktual. Dan untuk ciri-ciri teks berita yaitu ada 7. Yang pertama, faktual atau nyata. Yang kedua, aktual, yaitu terkini. Yang ketiga, ada unik dan menarik, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan untuk membacanya. Yang keempat itu ada berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang kelima, objektif, berdasarkan fakta dan tanpa rekayasa. Keenam, terdapat waktu dan tempat serta kronologi kejadian. Yang ketujuh atau yang terakhir, menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif, atau bisa disebut sebagai bahasa jurnalistik. Adapun jenis-jenis berita yaitu ada 5. Yang pertama ada straight news atau bisa disebut berita langsung. Jenis berita apa adanya, ditulis secara singkat, langsung, dan lugas. Yang kedua yaitu ada depth news atau bisa disebut berita mendalam. Jenis berita yang dikembangkan dengan penggalian informasi yang ada di bawah permukaan. Yang ketiga yaitu ada investigation news, berita investigasi, yaitu jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan dan penelitian. Yang keempat yaitu ada interpretative news atau berita interpretatif, berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan. Yang kelima yaitu ada option news atau bisa disebut berita opini, berita yang berisi tentang pendapat seseorang, biasanya pendapat pakar atau ahli, pejabat, atau seseorang yang memiliki otoritas di bidangnya. Unsur kelayakan pemberitaan. Suatu berita atau suatu teks berita bisa dikatakan layak apabila memenuhi aktual dan atau kekinian, yakni peristiwa yang baru saat ini terjadi. Yang kedua yaitu penting, yakni kejadian yang menyangkut kepentingan publik. Yang ketiga yaitu kedekatan, yakni berita yang terjadi di wilayah pembaca atau memiliki kaitan tertentu dengan pembaca. Yang keempat yaitu ada ekspresi emosional atau human interest, yakni hal-hal yang dapat memancing atau mengaduk-aduk emosi penonton atau pembaca. Yang kelima yaitu popularitas, yakni kejadian yang menyangkut tokoh atau lembaga terkenal. Mari kita kenali struktur dan unsur teks berita. Pada umumnya, struktur teks berita yaitu menggunakan pola piramida terbalik. Piramida terbalik yaitu bisa digunakan untuk teks berita yang dari sangat penting, penting, dan kurang penting. Yang pertama, di atas piramida terbalik yaitu ada judul. Di bagian paling atas yaitu ada tubuh berita adalah yang berisikan tubuh berita yang berisikan informasi penting untuk yang dipaparkan dari informasi pada teras berita. Yang ketiga ada kaki berita. Kaki berita menyajikan informasi yang tambahan atau yang tidak berpengaruh bagi berita. Dan mari kita kenali unsur-unsur teks berita. Yang pertama yaitu memenuhi unsur-unsur teks berita yaitu 5W dan 1H, atau bisa dikenal dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa, yakni jenis peristiwa atau kejadian yang dibahas dalam berita. Di mana, yakni lokasi kejadian. Kapan, yakni waktu terjadinya peristiwa. Siapa, yakni orang atau pihak yang terlibat dalam kejadian. Mengapa, yakni alasan terjadinya suatu peristiwa. Dan bagaimana, yakni proses terjadinya suatu peristiwa. Sekian presentasi pengayaan bahasa Indonesia saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.